Welcome Taurus, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Taurus ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di akhir bulan Juni menuju ke bulan Juli sekarang ini. Taurus, di sini kamu punya The Tower dan ini bikin aku agak mikir dulu tadi. The Tower tiba-tiba banget ya. Nggak expect aja sih ada Tower di sini. Mungkin ada hal yang tiba-tiba terjadi di hidup kamu dan itu mungkin bikin rencana jangka panjang kamu agak berantakan kayak gitu kalau nggak mau ke cancel, kalau nggak mau tiba-tiba buyar semua. Tapi yang jelas uh, ini challenge, ini kayak something yang menantang struktur yang udah ada di hidup kamu sekarang. Mungkin kamu punya apa ya? Kamu punya kerjaan yang mapan kayak gitu atau kamu punya keluarga yang apa ya? Yang mapan kayak gitu dan sekarang ada tower ini adalah kemapanan itu akhirnya di challenge, ditantang. Kalau dikasih cobaan kayak gini kalian masih tetap bakal kokoh nggak? Masih tetap bakal mapan nggak kayak gitu? Ya gedung mapan, aduh susah ya. Tapi ya biasanya kemapanan pada akhirnya nggak ya kemapanan tuh bakal selalu di challenge, bakal selalu ditantang. Mm-mm. Dan sebenarnya bukan ya aku nggak bisa tuh pakai kata kemapanan kayak gitu. Struktur ya, struktur in general bakal selalu ditantang dengan hal-hal tidak terduga. Iya, salah satunya supaya supaya kita tahu kelemahannya ada di mana dari struktur itu atau dari kemapanan itu. Dia kelihatan mapan, dia kelihatan aman kayak gitu soalnya ya belum kelihatan apa ya, belum diuji, belum belum kelihatan aja boroknya di mana. Nah, tantangan-tantangan tower moment kayak gini ini datang untuk ngasih tahu kamu, oh apa sih fondasinya ada retak di sini nih atau lemah di sini kayak gitu. Dan crossing the reading di sini kamu punya two of coins. Ya, ada pilihan atau mungkin ada dua hal yang pengen kamu maintain secara bersamaan. Tapi kalau kita ngomongin soal tantangan, apalagi struktur di hidup kamu yang ditantang kayak gitu, mungkin pilihannya adalah antara kamu memperbaikinya ya atau kamu bikin yang baru. Ya kayak oh ini masih bisa nih diperbaiki nih. Kayak mungkin kebiasaan ini kamu biasa bangun jam 6 katakanlah kayak gitu. Terus tiba-tiba kamu harus berangkat lebih pagi. Jadi bangunnya mungkin harus jam 4 jam 5-an kayak gitu. Itu kan berarti struktur yang udah ada di hidup kamu ditantang untuk ini bisa nggak dipajuin lagi jam kamu bangun tidurnya. Nah, kalau apa ya, kalau pada akhirnya kamu ngerasa oh iya ternyata bangun jam 5 jam 4 lebih banyak manfaatnya ya kayak gitu. Ya mungkin di jalannya nggak terlalu macet, ya udah bangunnya besok-besok kita terusinnya bangunnya jam 5 jam 4 aja kayak gitu. Lihat ada pilihan kan kamu antara kamu mau terusin bangun jam 6 atau bangun jam 4 jam 5 kayak gitu. Nggak sih, aku harus kasih tahu dulu kenapa kamu harus bangun jam 6 sih, tapi anyway kayak gitulah ya. Pesannya kurang lebih kayak apa sih ya, intinya di situ. Antara kamu ngelanjutin apa yang selama ini udah apa ya, udah terstruktur di hidup kamu atau kamu mulai hal yang baru. Kamu perbaiki kebiasaan kamu. Ya mungkin ini bisa hal sesederhana kayak gitu, ada kebiasaan di hidup kamu yang eh, harus kamu ganti, harus kamu ubah, atau harus kamu pertahankan. Di bawahnya root of the reading ada the sun, dari tower ke sun ya butuh clarity. Antara ya apalagi kalau kita ngomongin soal kebiasaan ya, kebiasaan kamu ini, kebiasaan kamu yang ini lebih besar manfaatnya atau mudaratnya nih kayak gitu. Ya ini kalau uh, lebih banyak manfaatnya ya udah pertahanin. Dan mungkin the sun di sini pada akhirnya kamu dapat clarity kali, dapat kejelasan soal ya generally kamu hari-hari ngejalanin hidup kayak gimana. Ya mungkin dengan kamu bangun lebih pagi jalanannya jadi nggak semacet kalau kamu bangun jam 6 kayak gitu. Terus kamu kayak baru clear gitu, oh iya ya, kalau berangkatnya lebih pagi kayaknya lebih di jalannya nggak terlalu stres ya kayak gitu. Dan kalau ngeliat ya the sun di sini ada joy-nya juga di situ. Ada kebahagiaan yang kamu dapetin dari mungkin strukturnya kamu, kebiasaannya kamu yang ditantang saat ini atau di challenge. Susah ya kebiasaan kalau di challenge kayak gitu. Kayak biasanya kamu ngapain terus satu hari nggak ya, satu hari nggak bisa kamu terusin kebiasaan itu lagi. Wah jelas tuh bakal apa ya, apalagi kalau kita udah kelamaan hidupnya autopilot kayak gitu, ngikutin apa ya, ngikutin
ya ngikutin program. Wah itu sulit sih, sekalinya kita dikasih tower, sekalinya dikasih kita ada hal di hidup kita yang tiba-tiba apa ya, tiba-tiba yang tadi aku bilang kita berangkat jam 6 kayak gitu, soalnya kita hari-hari berangkatnya naik motor, bawa motor sendiri ya, terus sekarang kita kudu berangkat lebih pagi soalnya naik kereta, motornya ada masalah kayak gitu, nggak bisa dipakai. Wah itu sulit tuh ya. Tapi pada akhirnya mungkin di situ kamu ngerti, oh ternyata kalau naik kereta, apalagi kalau apa ya, kalau pas jam-jam yang nggak terlalu sibuk, aku bisa nyuri-nyuri tidur gitu di kereta, atau nggak secapek kalau bawa motor sendiri kayak gitu. Ya siapa yang tahu, pada akhirnya clarity itu, kalau kamu apa ya, kalau kamu nggak coba keluar dari struktur yang udah kamu bangun, kamu nggak akan dapetin clarity itu. Kamu nggak akan dapet, oh ternyata di luar dari hal yang hari-harinya, kebiasaan yang kamu lakuin, ternyata ada hal lain nih. Iya, terlepas itu baik atau buruk ya, di luar sana masih tetap ada hal lain. Dan the devil, the past energy, jangan sampai kebiasaan kamu itu malah jadi eh, mengekang kamu, kayak kamu yang apa ya, terlalu terlalu terpenjara oleh struktur yang kamu bikin sendiri. Agak menyedihkan sih kayak gitu, kamu yang bikin struktur tapi kamu juga yang mengekang diri kamu di situ, seolah kayak pokoknya kalau nggak berangkat jam 6 naik motor, kita nggak kerja nih kayak gitu. Kan kamu bikin batasan buat diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi sayang banget gitu, masa sekalinya motornya bermasalah gitu, sekalinya motornya mogok ya, terus gimana, masa kamu nggak kerja, masa kamu nggak berangkat, kan susah ya. The devil di sini banyak banget mungkin pada akhirnya attachment atau kemelekatan, ya kemelekatan kamu ke kebiasaan kamu, atau ke hal yang sifatnya udah keseharian nih, nggak bisa kamu lepas ya. Dan itu sekali pas ada tower ini, waktunya kamu mengubah semuanya, waktunya kamu adaptasi lagi, waktunya kamu gimana caranya ya, jangan sampai hidup kamu berhenti, bukan? Iya, kita nggak bisa hidup kita berhenti cuma gara-gara ada hal yang, cuma terjadi hal yang di luar rencana kayak gini, nggak bisa. Ya, sebelum aku lanjutin, aku mau tarik kartu terakhirnya, outcome-nya ke tengah. Aku pengen ngajak kalian untuk melatih intuisi kalian. Soal endingnya, soal outcome-nya dari readingan ini, dari 4 kartu yang udah aku buka ini, kira-kira outcome seperti apa yang kalian inginkan, atau yang kalian, mungkin kalau kalian mau nebak-nebak ya udah kayak gitu. Ya yang jelas, jangan biarkan readingan ini jadi transmisi searah. Aku pengen kalian juga ikut apa ya, nggak harus, ya seenggaknya kalian ada something, ya ikut play along lah. Ya yeah. Dari kemarin aku bawain readingan kayak gini, agak agak apa ya, agak lonely juga. Aku pengen uh, kalian bisa ikut interaksi di sini. Aku pengen kalian juga bisa ikut play along dengan readingan ini. Dan ya aku rasa salah satu gimmick yang jarang dipakai juga sih. Ya aku cuma tahu satu tarot reader yang pakai gimmick ini, dan dia nggak tahu ya. Aku tahu readingan dia cuma transmisinya cuma searah, tapi aku bisa play along di readingannya dia, dan aku harap kalian juga begitu. Anyway, crowning the reading, di sini kamu punya Ace of One. Butuh hal yang baru, semangat yang baru mungkin kayak gitu. Ya yang jelas di hidup kamu mungkin karena di bawahnya ada the sun, ada apa ya, clarity yang tadi aku bilang. Oh ternyata kalau berangkat kamu gak harus kena macet kayak gitu, tapi ya di keretanya penuh kayak gitu ya. Seenggaknya itu tahu, seenggaknya kamu jadi tahu soal itu. Dan Ace of One di sini semangat yang baru muncul di kamu. Ya ada, ya mungkin karena nggak biasa juga kali, karena nggak biasa jadinya, nggak familiar jadinya masih seru. Ntar juga kalau udah setahun 2 tahun begitu bosen naik kereta lagi, pengen berangkat bawa motor sendiri lagi kayak gitu. Tapi yang jelas ada semangatnya di situ, seenggaknya hari-harinya ada something baru yang bisa kamu apa ya, masih bisa kamu nikmatin ya. Dan di fiturnya ada Six of Swords, jelas banget kamu lagi di proses peralihan. Aku rasa tiap apa ya, tiap-tiap fase, tiap-tiap langkah di hidup kita juga ada unsur peralihannya sih. Ya kesininya aku mulai ngerti kalau dalam hidup gak ada hal yang bener-bener permanen sih, semuanya kayak peralihan gitu. Dan di sini mungkin peralihan kamu yang tadinya taunya cuma apa ya, taunya cuma A gitu, taunya cuma berangkat, kamu berangkat ke tempat kerjanya cuma naik motor. Sekarang kamu jadi tahu, oh ternyata naik kereta juga bisa kayak gitu. Atau ternyata naik ya angkutan umum, atau
pesan Grab juga bisa kayak gitu. Yang jelas ada pengalaman baru yang dibukakan di hidup kamu, dan di sini mungkin kalau ngeliat Six of Swords, harapannya adalah kedepannya kamu nggak sesulit itu lagi, kedepannya kamu bakal lebih nyaman, soalnya dia beralih ke perairan yang lebih tenang. Ya, kuesionernya posisi kamu sekarang ada di Four of Cups. Iya, jelas mungkin itu yang jadi drive atau ini yang jadi alasan kenapa Tower Moment ini terjadi. Mungkin kamu mengharapkan perubahan ini. Atau kalaupun nggak spesifik kamu mengharapkan perubahan ini, kamu mengharapkan ada perubahan di hidup kamu. Soalnya ya lihat The Devil di sini kadang bisa jadi bosan juga gitu kalau kamu terus-terusan ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Iya, jadi kayak yang tadi aku bilang, terpenjara atau terkekang di struktur yang kamu bangun sendiri. Dan environmentnya ada Page of Coin, ada kebersediaan kamu untuk belajar, ada kebersediaan kamu untuk, ya apalagi di sini ada Two of Coin sama Page of Coins, mungkin cara kamu ngambil pilihan atau cara kamu nge-manage uang mungkin gitu. Ya kalau mau lebih spesifik, cara kamu nge-manage uang mungkin bisa jadi lebih baik ke depannya. Ya soalnya beda tuh emang kalau kita bawa kendaraan sendiri sama naik transportasi umum, wah itu cara nge-manage biayanya juga beda lagi. Iya. Dan di situ mungkin sedikit banyak kamu jadi belajar juga di situ. Oke, outcome-nya belum sampai ke outcome kita. Ya masih di hopes and fear, ada Five of Cups. Dari Four of Cups ketakutannya ada di Five of Cups. Kamu takut kalau perubahan yang kamu ambil ini pada akhirnya bikin kamu kecewa, atau pada akhirnya perubahannya nggak bikin hidup kamu jadi lebih baik. Soalnya kayak yang tadi aku bilang kan nggak spesifik ya, kamu cuma pengen hidup kamu berubah deh, yang penting berubah aja dulu ya. Soal lebih baik atau enggaknya itu urusan belakangan. Kalau Four of Cups kayak gitu. Dan Five of Cups ya takutnya setelah berubah ya semuanya jadi lebih nggak nyaman, atau jangan sampai kayak gitu. Mungkin kalau ngeliat Five of Cups di sini juga kamu uh, pasti ada yang hilang ya, kayak yang biasanya kamu kalau bawa motor sendiri bangun tidurnya jam 6 oke gitu, sekarang jam 4 jam 5 kayak gitu harus udah bangun ya. Iya, ada waktu istirahat kamu yang kepotong di situ. Tapi di sisi lain juga kamu mungkin datang ke kantornya mungkin lebih apa ya, lebih nggak secapek kamu bawa motor sendiri mungkin kayak gitu. Atau ada hal lain yang bisa kamu bisa kamu nikmatin sepanjang jalannya. Jangan terlalu fokus sama hal yang udah hilang ya. Soalnya di sini setelah perubahan ini atau di proses perubahan ini pasti ada aja hal yang bisa hal positif yang bisa kamu nikmatin, yang bisa kamu dapatkan. Dan kita udah sampai outcome-nya, betul. Aku masih nggak tahu outcome-nya apa ya. Mungkin kalau ngelihat di sini dia nggak stabil, ada tower, ada Two of Coins, mungkin ya dia agak stabil, tapi kalau bangunan Two of Coins dia kayak agak goyang soalnya pondasinya nggak terlalu kuat. Mungkin kalau di sini ada 4 ya, entah itu Four of Coins atau Four of One bahkan. Soalnya di sini ada Four of Cups juga, tapi 4 kalau di bawah kalau elemennya air juga dia nggak stabil banget gitu. Ya, yang jelas aku butuh 4 yang bukan Four of Cups, soalnya di sini udah kebuka. Tebakan kamu apa? Coba kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, Two of One. Dari Two of Coins ke Two of One, seenggaknya 2 ketemu 2 jadi 4. Tapi seenggaknya ini ini komitmen Two of One. Iya, kamu yang bener-bener fully commit, kamu yang bener-bener udah ngambil pilihan, oke, gue mengubah pola hidup kamu mungkin, atau ngambil perubahan ini, dan kamu nggak ngeliat lagi ke belakang. Ya, terlepas ke depannya kamu bakal kecewa atau enggak, kamu nggak ada niatan untuk balik ke kembali ke hidup kamu sebelum Tower Moment ini. Dan di sini juga ada Ace of Wands. Jadi emang tekadnya besar, semangatnya besar dari kamunya sendiri, Taurus. Gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget Taurus untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Taurus lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Taurus ada di hari Senin barengan sama Aries, Gemini, dan Cancer. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada big card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Taurus, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.